Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam bagi teman-teman yang menonton nanti di waktu pagi, siang, atau malam. Saya Fahmi, pariwisata 2018 via Brawijaya. Nah, di sini sebagai tugas akhir dari perencanaan pariwisata, saya mau membahas terkait perencanaan pariwisata di era COVID atau di era pandemik ini. Nah, jadi eh, akhir-akhir ini dunia sedang dilanda oleh wabah virus corona ini yang mengakibatkan banyak perusahaan ataupun pelaku-pelaku wisata yang kehilangan pekerjaannya. Sehingga dengan ini saya mau sharing-sharing sedikit membahas terkait perencanaan apa saja yang bisa dilakukan oleh pelaku wisata atau perusahaan pariwisata di masa pandemik ini. Nah, yang pertama itu kerugian atau hambatan yang dirasakan oleh pelaku wisata atau perusahaan pariwisata di era ini. Hambatannya ya bagaimanapun pariwisata ini latar belakangnya itu melayani seseorang. Nah, jadi mau tidak mau ya pariwisata tidak berjalan di era COVID ini selain pariwisata online. Misalnya pelaku wisata mau mengadakan open trip atau perjalanan kemanapun tidak bisa karena memang itu harus berinteraksi dengan orang lain. Jadi di era COVID ini kegiatan-kegiatan seperti explore, terus kemudian kunjungan wisata itu dihentikan dulu. Nah, kelebihannya ataupun celah yang bisa dilakukan oleh para pelaku wisata ataupun perusahaan pariwisata adalah dengan cara merencanakan sesuatu yang bisa dilakukan setelah pandemi ini selesai. Contohnya ya, misalnya yang pertama yaitu melakukan analisis pasar, analisis destinasi begitu pandemi ini selesai. Nah, pasti orang-orang bakalan mencari sesuatu yang baru ataupun ingin refresh karena suntuk telah lama di rumah, terus kemudian tidak melakukan kegiatan apa-apa. Dengan berakhirnya pandemi ini pasti orang-orang akan mencari sesuatu yang bisa merefresh kan otak gitu. Nah, ini peluang besar bagi para pelaku wisata untuk merencanakan apa saja yang mungkin bisa menjadi peluang bisnis ataupun menjadi peluang untuk mempromosikan. Nah, mempromosikan perusahaan atau jenis kegiatan lainnya. Nah, itu. Kemudian selama pandemik ini yang bisa dilakukan selain menganalisis yaitu mengaktifkan akun jaring media sosial dari pelaku wisata tersebut, misalnya Instagram ataupun web gitu. Nah, itu bisa di-sharing mengenai destinasi wisata yang ada di Indonesia, internasional ataupun di daerah lokal, sehingga para pemirsa itu tidak jenuh ataupun sudah punya gambaran setelah pandemi ini mau kemana. Itu bisa dilihat dari postingan-postingan media sosial para pelaku wisata. Ya memang gara-gara pandemik ini semua kegiatan bahkan yang di luar pariwisata pun juga terhenti, misalnya seperti buruh, karyawan yang banyak terdapat PHK gitu juga banyak. Jadi tidak hanya pariwisata aja yang macet ataupun berhenti. Jadi memang ya hampir seluruh kegiatan di masyarakat itu terhenti gitu. Jadi selama pandemi ini bisa dimaksimalkan terkait pemaksimalan media, kemudian analisis pangsa pasar yang akan dicari setelah pandemi ini selesai, kemudian mencari apapun yang baru ataupun mencari ide-ide terkait perencanaan yang bisa dilakukan ketika pandemi ini. Seperti misalnya di Museum Indonesia itu terdapat virtual ini
jalan-jalan virtual di museum itu secara virtual. Jadi kita tuh mengunjungi museum lewat virtual, bisa misalnya virtual reality, atau kita mengunjungi web kemudian kita lihat berjalan-jalan melalui kamera 360 itu. Jadi kita ikut merasakan apa yang ada di situ, terus kemudian tahu. Tapi kekurangannya cuma satu, jadi tidak semua orang itu memiliki kecepatan internet yang sama. Jadi misalnya orang-orang yang misalnya masih di pedesaan ataupun masih minim dengan uh, tower sinyal gitu akan merasa kesulitan, karena memang harus membutuhkan data yang besar agar bisa merasakan sensasi yang maksimal gitu. Jadi kalau misalnya sinyalnya tidak kuat ya itu tidak maksimal menurut saya. Kemudian pelaku wisata bisa membuat tourism advertising. Nah, gitu. Itu bisa membuat minat daya tarik wisatawan. Itu misalnya pemerintah pun juga. Pemerintah bisa melakukan tourism advertising gitu, terus melakukan survei-survei. Jadi selama pandemik ini tidak diem begitu saja. Selama pandemik ini bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk mendapatkan konsumen atau wisatawan yang banyak, karena saya yakin setelah pandemi ini selesai banyak orang yang ingin melakukan perjalanan wisata, baik itu destinasi lokal maupun internasional gitu. Maupun saya sendiri pun sudah merencanakan setelah pandemi ini selesai saya akan melakukan perjalanan kemana saja yang bisa membuat saya refresh gitu, karena memang saya akui selama di rumah akan merasa suntuk, bosan, itu pasti. Yaitu karena itu pariwisata itu menjadi kebutuhan utama di manusia ya, kebutuhan psikologis selain makan, minum, dan tidur. Nah, mungkin dengan itu pariwisata akan pulih kembali. Memang tidak sebulan 2 bulan itu tidak akan pulih secara normal. Karena itu dengan lambat laun mungkin pariwisata di Indonesia mungkin akan kembali normal seperti biasanya. Mulai dibukalah kembali buat wisatawan mancanegara untuk datang kembali ke Indonesia, dibuka kembali destinasi-destinasi yang mungkin selama kurang lebih 2 bulan ini telah ditutup, membuka kembali destinasi wisata kuliner, wisata hiburan, theme park yang ada di Indonesia ini dibuka kembali sehingga menghidupkan roda ekonomi masyarakat di Indonesia. Karena banyak saya lihat banyak warga negara Indonesia yang saat ini sudah kebutuhannya itu tergantung atas pariwisata yang ada di Indonesia, seperti di Bali, di Jogja. Itu UKM banyak yang masyarakat banyak yang mengandalkan pendapatan utamanya itu dari pariwisata. Nah, dengan itu ya bagaimanapun ini menjadi kerugian besar bagi kita semua selama pandemik ini. Tapi di sisi lain itu kita harus memaksimalkan atau mengambil hikmahnya terkait pandemik ini. Kita harus belajar terkait apa sih yang bisa dilakukan walaupun tidak kontak secara langsung gitu. Misalnya mungkin dari UKM dari bisnis barang-barang bisa melakukan merchandise, mempromosikan secara online kayak gitu. Misalnya salah satu brand yang ada di Bali itu yang biasanya hanya dijual secara offline sekarang bisa melakukan jual beli secara online gitu. Jadi masyarakat itu tidak harus ke sana dulu. Yang awalnya harus ke sana dulu baru bisa mendapatkan, karena ini kebutuhan mendesak ataupun mencari celah, mencari peluang yang bisa dilakukan ketika pandemik ini, sehingga perusahaan harus melakukan takeover atau melakukan pengkajian ulang terkait penjualan barang secara online gitu. Jadi selama pandemik juga mendapatkan pendapatan meskipun tidak semaksimal yang seperti biasanya. Terus untuk pemerintah sendiri harus bisa ya memberikan pelajaran-pelajaran ataupun pembekalan terhadap para pelaku wisata terkait kedepannya. Bagaimanapun ini menjadi pelajaran bagi kita semua, entah
semoga saja terjadi. Beberapa tahun yang akan datang bisa jadi akan terjadi pandemik seperti ini. Siapa tahu kan, tidak ada yang tahu. Nah, dengan begitu menurut saya pemerintah harus melakukan pelatihan ataupun pembekalan terhadap para pelaku wisata agar dapat mengantisipasi ketika terjadi sesuatu seperti ini. Jadi industri pariwisata tidak akan mati untuk kedua kalinya, begitu. Kesimpulannya, dengan adanya virus corona ini, semoga industri pariwisata yang ada di Indonesia tetap berjalan dengan baik, kedepannya dapat pulih dengan maksimal, walaupun tidak secara cepat atau dengan catatan tidak gampang, tapi kedepannya semoga dapat pulih dengan baik. Terima kasih. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.